setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkau Rajaku. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bisa berkata, kerajaan dan kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam morning devotion. Kami merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami berjalan dalam janji dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita ada dalam morning devotion. Pagi hari ini kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-26. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat atau raja Filistin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana mengisahkan Daud mau lari dari masalah. Daud mau keluar dari persoalan. Kalau saya lihat Daud ada di titik ini, Daud ada dalam kejenuhan, Daud ada dalam kebosanan, Daud ada mungkin hampir putus asa hari-harinya. Sebab itu dia mungkin lelah dengan pengejaran Saul, dia lelah dengan apa yang dihadapinya, karena musuhnya semakin banyak. Ya kan, musuhnya itu yang utama raja Israel. Bagaimana seluruh juga pasukannya, rakyatnya juga bisa memusuhi Daud. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia lupa ada satu ayat di sebelum dari ayat yang kita baca hari ini. Kita mundur sedikit ke atas saudara. Di pasal yang ke-26 ayat 23a berkata begini, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Waktu Daud bilang, saya sepertinya satu hari nanti juga pasti binasa sama Saul. Karena kemana saya pergi saya dikejar, kemana saya bersembunyi saya dicari, kemana saja saya melangkah, ancaman tantangan itu begitu luar biasa menekan saya. Dan satu hari kelak Daud berkata apa?
saya juga pasti binasa kok. Mulai timbul rasa pesimis dalam hati Daud, mulai timbul rasa bosan dalam hati Daud, mulai timbul rasa putus asa dalam hati Daud. Dan Daud bilang apa? Rasanya satu saat nanti juga saya mati sama Saul gitu kan ya. Tetapi dia lupa sama janji Tuhan. Dia lupa dia sudah diurapi Tuhan sebagai Raja Israel. Dan akhirnya saudara, karena putus asa, karena dia lelah, karena dia jenuh, dia capek menjadi orang baik, dia capek mempertahankan hidup benar pada saat itu, sehingga dia mau lari dari masalah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke negeri orang Filistin. Di sana dia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dia harus berbohong kepada Akis, raja orang Gad. Dia harus membuat strategi baru lagi. Ada banyak kebohongan-kebohongan lain yang dia buat, saudara. Dan akhirnya kita lihat bagaimana masalah yang dihadapi Daud juga tidak selesai. Nah, kalau kita ada saat ini situasi seperti Daud, mungkin engkau berkata, masalah saya sampai sekarang belum selesai, doa saya sampai sekarang belum dijawab Tuhan, tekanan hidup sangat berat menghimpit saya, bahkan saya udah lelah ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, kurang setia apa saya, kurang rajin apa saya dalam pelayanan, tapi kok sepertinya hidup saya biasa-biasa aja. Ada tetangga saya hidupnya dalam dosa, hidupnya nggak benar, tapi malah dia semakin diberkati. Nah, perbandingan-perbandingan ini yang kadang-kadang membuat kita kadang-kadang lelah ya jadi anak Tuhan, lelah ya melayani Tuhan, masalahnya nggak kelar-kelar. Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pegangan ayat kita di pasal 26 ayat 23a ini, saudara boleh catat, saudara boleh jadikan ayat ini rema, bahwa Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Jangan pernah lelah berbuat benar, jangan pernah lelah untuk setia, karena ada balasan yang Tuhan akan berikan buat orang-orang yang setia sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ini juga yang dialami Daud. Dia mau lari dari Saul, Saul mau membunuhnya, tetapi Daud juga punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Daud tidak lakukan itu. 2 kali dia meluputkan Saul. Dia bisa membunuh Saul saat itu, tapi dia bilang, aku gak mau jamu orang yang Tuhan urapi. Dan betul, Daud tetap hidup dalam kesetiaan, Daud tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin hidupnya lelah, harus pindah ke sana, pindah ke sini, lari ke sana, lari ke sini, bersembunyi di sana, bersembunyi di sini, dikejar-kejar terus. Mungkin hari-hari ini yang ngejar saudara bukan Saul, mungkin yang ngejar saudara masalah utang piutang, yang mengejar saudara masalah usaha, yang mengejar saudara masalah pekerjaan, yang mengejar saudara masalah rumah tangga. Tapi jangan pernah lelah untuk berbuat baik, jangan pernah lelah untuk lakukan kebenaran, jangan pernah lelah untuk setia kepada Tuhan. Karena ayat ini berkata, Allah akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap pertahankan hidup benar, jangan goyah terhadap apapun. Mungkin kalau engkau ada di posisi saya lelah hidup benar, cobalah sekali-sekali saya hidup miring sedikit, ya kan. Coba sekali-sekali saya hidup jauh sedikit dari Tuhan, ya mungkin bolehlah ya dosa-dosa kecil sedikit. Kemarin-kemarin kan saya setia. Saya mau katakan hari ini sebagai hamba Tuhan, jangan pernah lari dari jalannya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berkata saya capek melayani Tuhan, saya capek jadi suami, saya lelah jadi istri, gak ada perubahan di tengah-tengah keluarga saya. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan buat kita, jangan lelah berbuat baik, berbuat hal yang baik, dan juga berjalan dalam kebenaran. Dan jangan lelah untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan membalas orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seperti Daud, dia sudah pesimis. Ya nanti satu hari juga saya binasa kok. Kalau saudara ada punya pikiran hari ini seperti Daud, ya nanti juga rumah tangga saya hancur, ya nanti juga hidup saya habis, ya nanti juga masalah saya gak akan selesai. Daud saat itu lupa, dia sudah diurapi sebagai raja. Hari ini kita gak boleh lupa, Tuhan sudah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tetap ada janji Tuhan buat kita, bahwa masa depan yang penuh harapan tetap menjadi bagian kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Roh Kudus-Nya dicurahkan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, itu saat ini ada di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Karena itu ketika engkau imani, engkau
engkau percaya engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah ahli waris kerajaan Tuhan, engkau adalah anak-anak raja, maka jangan pernah kita mundur terhadap apapun. Jangan menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah ragukan janji-janji Tuhan. Kalaupun kau bilang 20 tahun nih saya jadi anak Tuhan, 15 tahun saya melayani Tuhan, janji Tuhan belum digenapi buat saya. Mungkin ada kalanya iman kita tergoncang dengan masalah yang silih berganti. Ada kalanya iman kita naik turun, kadang kuat, kadang lemah, kadang kuat, kadang lemah. Tapi saya mau katakan tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan tetap punya rancangan yang indah buat saudara dan saya. Amin, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau lakukan sesuatu, ingat janji Tuhan. Tuhan, saya mau berjalan dalam kebenaran. Saya gak mau bertindak bodoh. Saya gak mau ambil keputusan yang salah. Saya mau tetap hidup dalam janji-janji Tuhan. Karena sekalipun tantangan yang saya hadapi hari-hari ini berat, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Daud tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dia pernah salah, dia pernah jatuh dalam dosa, dia juga pernah punya pikiran pendek saat itu, tetapi akhirnya dia kembali kepada Tuhan, dan Tuhan meninggikan Daud sehingga dia menjadi orang yang sangat dikasihinya, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan tunggu kita untuk tetap berkenan di hatinya Tuhan, tetap jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar bahwa Tuhan membalas setiap kebenaran, setiap kesetiaan anak-anak yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Kalau hari ini mungkin ada tawaran-tawaran kami berjalan tidak dalam jalur Tuhan, tidak dalam kebenaran, tidak dalam kesetiaan, Bapa tarik kami kembali dalam jalan Tuhan, sehingga jalan-jalan kami penuh anugerah, jalan-jalan kami penuh berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat Tuhan sediakan buat kami. Diberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, kesehatan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami boleh menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak orang diberkati lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jangan lelah hidup dalam kebenaran, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.